Tingkat inflasi di Argentina tuh udah menyentuh angka 102%. This airport in Argentina's capital is filled with homeless people. It's a snapshot of an economic crisis that's getting worse. Antara tinggal di tempat layak tapi nggak bisa makan, atau bisa makan tapi jadi gelandangan. Kalau lu ngeh, tahun ini tuh cukup banyak ya negara yang kena krisis. Entah itu krisis pemerintahan, krisis hukum dan kriminalitas, sampai krisis ekonomi. Sempat kita bahas juga kan beberapa, kayak yang di Prancis, Israel, Lebanon, Honduras, Meksiko. Waduh, jadi marketing. Nah, sekarang gue mau bahas salah satu negara Amerika Selatan yang lagi terancam sama krisis ekonomi juga nih. Lagi terancam sama inflasi parah. Bisa dibilang keadaan di sana tuh udah parah banget, tapi entah kenapa nggak terlalu ke-expose. Ya mungkin karena waktu itu tuh negaranya baru jadi juara dunia, jadi mungkin yang ke-expose tuh itunya, sukacita negaranya, pesta party rakyatnya yang ke-expose. Padahal di tengah-tengah itu negaranya tuh lagi krisis parah. Iya bener, gue mau bahas krisis di Argentina. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai kampungnya Messi ini nih ngalamin krisis ekonomi? Bahkan nih sampai jadi salah satu negara dengan inflasi paling parah di tahun ini loh. Kok bisa begitu ya? Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa inflasi di Argentina tuh bisa parah banget. Di Learning by Googling. Ya sebenarnya buat ngerti krisis ekonomi yang lagi melanda Argentina ini nih, kita harus balik dulu ke tahun 2018. Waktu awal-awal kondisi ekonomi di Argentina tuh mulai memburuk. Kalau menurut BBC, kondisi ekonomi di Argentina tuh udah mulai kelihatan memburuk waktu nilai tukar peso Argentina tuh merosot tajam. Sampai menyentuh angka minus 50%. Atau bahkan lebih waktu itu. Ya sebenarnya banyak juga sih negara berkembang di dunia yang ngalamin hal yang sama waktu itu. Nilai mata uangnya turun terhadap dolar Amerika. Soalnya kan waktu itu nilai dolar Amerika tuh emang lagi menguat banget nih. Tapi ya di antara semua negara yang ngalamin ini, kondisinya tuh waktu itu nggak ada yang lebih buruk dari Argentina. Paling kacau nih Argentina nih dropnya nih. Kenapa bisa gitu? Masih menurut BBC, semua ini karena hilangnya kepercayaan investor ke Argentina. Waduh, ini investor-investorku aman semua kan ya? Jadi ternyata sejak tahun 2015, Argentina tuh udah ngalamin defisit ekonomi. Defisit ekonomi itu simpelnya kondisi di mana pemasukan negara dari pajak tuh lebih sedikit daripada pengeluaran negaranya. Jadi ya dari tahun 2015, Argentina tuh udah apa ya? Ya udah boncos lah, soalnya pengeluarannya jauh lebih banyak daripada pemasukan pajaknya. Nah, karena defisit, pemerintah Argentina kan jadi butuh pinjaman ya. Butuh modal dari luar, butuh investor. Tapi ya kayak yang gue bilang tadi, nilai dolar tuh lagi menguat banget dan ini bikin kepercayaan investor ke Argentina tuh jadi turun. Soalnya kan mereka khawatir ya, dengan menguatnya dolar, Argentina bakal makin sulit buat ngebayar utangnya nantinya. Jadi lingkaran setan tuh semuanya tuh. Di satu sisi Argentina ini butuh suntikan dana dari investor, biar ekonomi mereka bisa membaik. Tapi investornya nggak percaya nih, soalnya kondisi ekonomi Argentina tuh lagi nggak bisa dipercaya investor. Kondisinya lagi gonjang-ganjing lah. Dan ya udah, dari situ akhirnya nilai peso Argentina tuh terus turun. Dan di saat bersamaan, inflasi di sana juga terus naik. Harga-harga barang jadi melonjak tuh. Penting ya ternyata ya, kepercayaan investor itu penting loh. Jadi Anda-Anda semua nih yang nonton ini, terima kasih sudah jadi investor. Terima kasih udah menginvestasikan waktu dan kuotanya di saya. Saya sayang Anda. Agak-agak berlebihan ya. Argentines are longing for economic stability. Exchange rate controls, constant price changes, and economic hardship are having a huge impact on people's lives. Nah, kalau menurut Washington Post, buat ngatasin inflasi ini, pemerintah Argentina yang waktu itu dipimpin sama Mauricio Macri, mereka nih mutusin buat minjem uang ke IMF. Tujuannya tuh sebenarnya bagus, biar ekonomi di Argentina nih nggak defisit. Biar pemerintah tuh punya modal tambahan. Jadi sebenarnya pemerintah Argentina waktu itu tuh nargetin ekonomi mereka bakal nol defisit di akhir tahun 2019. Tapi karena emang kondisi Argentina tuh udah parah banget kan, jadinya ya mereka harus pinjem duit tuh, dan jumlahnya gede banget. Jumlahnya tuh sekitar 50 miliar US dollar. Dan nilai pinjaman ini tuh, yang 50 miliar US dollar ini tuh, itu ternyata merupakan pinjaman paling besar yang pernah dikasih IMF ke sebuah negara. Bahkan akhirnya IMF ngasih tambahan 7,1 miliar US dollar. Jadi totalnya mereka tuh ngasih pinjaman sebanyak 57,1 US dollar ke Argentina. Tapi ternyata langkah ini tuh malah banyak ditentang sama masyarakat Argentina. Bahkan nih, abis kesepakatan ini disahin, pemerintah Argentina tuh malah didemo sama masyarakatnya. Kenapa didemo?
Soalnya masyarakat Argentina tuh ngerasa kalau bantuan IMF ini tuh sebelumnya udah pernah bikin negara mereka malah ngalamin krisis. Iya, jadi ternyata di tahun 2001 Argentina ini juga sempat ngalamin krisis setelah dapat pinjaman dari IMF. Dan kalau menurut The Guardian, IMF-nya sendiri mereka ini juga ngakuin kalau waktu itu mereka juga melakukan kesalahan. Kesalahan yang berkontribusi ke krisis di Argentina di tahun 2001. Dan ternyata di sini ketakutan masyarakat ini terbukti ya, bener aja tuh kejadian tuh. Bukannya berhasil menekan defisit, abis minjem duit, kondisi Argentina tuh malah terus-terusan makin memburuk nih, bahkan sampai sekarang. On the streets, many blame the current government of Alberto Fernandez and the IMF. The government is tight and under the control of the IMF, and the plan for Argentina is only about increasing inflation and generating a recession at the expense of the poor, because it always goes back to implementing austerity measures. Terus dari tahun 2019, masih menurut Washington Post, ada juga beberapa peristiwa yang bikin kondisi perekonomian di Argentina tuh makin memburuk. Misalnya nih, waktu Alberto Fernandez, presiden Argentina waktu itu, baru aja kepilih. Waktu itu, abis presiden Fernandez ini kepilih, setelahnya langsung tuh terjadi aksi jual obligasi negara besar-besaran. Saking banyaknya orang yang jual obligasi negara waktu itu, pemerintah Argentina tuh sampai ngalamin gagal bayar. Sampai nggak bisa lagi tuh mereka tuh ngebayar obligasi yang dijual. Dan buat ngatasin ini, akhirnya pemerintah Argentina mutusin buat ngeproduksi lebih banyak uang. Harapannya jadi solusi itu. Harapannya. Terus di tahun berikutnya, kayak kita semua tahu, pandemi COVID kan datang ya. Dan ini secara global kan bikin ekonomi dunia jadi lesu. Dan ini di sini termasuk Argentina nih. Bahkan ternyata dampaknya ke Argentina tuh signifikan banget. Bingung lah pemerintah Argentina di situ. Kita harus ngapain lagi nih biar kondisi ekonomi kita nggak drop-drop banget. Dan akhirnya buat ngatasin situasi ini, pemerintah Argentina terpaksa nambah produksi mata uang lagi. Iya, jadi kan gara-gara pandemi ini tuh banyak rakyat Argentina yang kesusahan ya. Dan karena ini pemerintahnya tuh langsung bikin beberapa kebijakan pemberian bantuan dan pemenuhan gaji buat masyarakatnya. Tapi nih, karena buat realisasi kebijakan ini tuh butuh duit yang nggak sedikit, makanya pemerintah Argentina tuh terpaksa ngeproduksi duit lagi dalam skala besar. Ngarapnya kebijakan ini tuh bisa jadi solusi buat ngebantu rakyat Argentina yang lagi dilanda krisis gara-gara pandemi tadi. Tapi ternyata kebijakan ini ke depannya malah bikin negara makin sulit. Terus selain kebijakan tadi, beberapa kebijakan lain dari pemerintah juga dinilai nggak tepat nih. Kayak misalnya, contohnya nih, pemberlakuan kebijakan kontrol mata uang yang terlalu berbelit. Ditambah juga beberapa kebijakan lain yang bikin bisnis di Argentina tuh makin lesu. Nah, karena semua faktor tadi, karena semua alasan ini, akhirnya jumlah peso Argentina yang ada tuh jadi makin nggak bisa dikontrol. Sampai akhirnya di bulan Februari 2023 kemarin, tingkat inflasi di Argentina tuh udah menyentuh angka 102%. Anjir, inflasinya 3 digit anjir. 2 kalinya itu berarti ya. Argentina's annual inflation reached more than 100% in February. People have faced double-digit inflation for years, but this is the first time since 1991 it's been in triple digits. Terus kalau menurut Bloomberg ada satu lagi nih, kejadian yang sedikit banyak ngasih pengaruh ke memburuknya ekonomi Argentina. Kejadian apa tuh? Jadi ternyata belakangan ini Argentina tuh lagi dilanda kekeringan ekstrim. Yang disebabkan oleh, ya apalagi, krisis iklim. Nah, bencana kekeringan ini ternyata ngasih dampak yang signifikan banget ke perekonomian Argentina. Petani-petani komoditas utama di Argentina, kayak gandum, jagung, kedelai, mereka tuh semuanya ngalamin gagal panen besar. Dan gagal panen ini akhirnya berujung ke meningkatnya harga jual dan menurunkan ekspor nih. Buat detailnya, kalau menurut Reuters, kekeringan ini tuh ternyata terjadi di 3 provinsi. Di Buenos Aires, di La Pampa, sama di Cordoba. 3 provinsi yang merupakan produsen utama 3 komoditas tanaman produksi tadi. Terus selain pertanian, kekeringan yang melanda Argentina ini nih juga bikin industri peternakan terdampak. Masih menurut Bloomberg nih, produksi daging sapi sama kambing yang jadi salah satu komoditas favorit di sana juga jadi berkurang nih. Dan ini bikin harga jualnya tuh melonjak. Dan akhirnya memperparah inflasi di Argentina. Dan ya sebenarnya ini tuh nunjukin kalau krisis iklim tuh udah ada di level yang bener-bener jadi ancaman serius ya berarti ya. Ya lu bayangin aja bisa bikin inflasi loh. Nah, krisis ekonomi di Argentina dan inflasinya yang terus meningkat ini pastinya juga ngasih dampak yang parah banget nih ke masyarakat. Kalau menurut Washington Post, di awal terjadinya krisis ekonomi di Argentina, di sekitar tahun 2018 tadi,
Jumlah masyarakat miskin di Argentina tuh ada di angka 25% dari keseluruhan penduduk Argentina. Nah sekarang di tahun 2023, angka kemiskinannya tuh udah naik. Udah sampai mendekati 40%. Ini kan gila ya, 40% orang di Argentina ada di bawah garis kemiskinan ini berarti. Hampir setengah penduduknya loh berarti loh. Padahal kalau menurut Reuters di kawasan Amerika Selatan, Argentina tuh masih nempatin posisi ketiga sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Ini peringkat ketiganya aja ancur-ancuran begini, gimana yang bawah-bawahnya coba? Dan yang lebih parah lagi nih, masih menurut Reuters, orang-orang yang dikategorikan miskin di Argentina ini tuh sekarang tuh nggak cuma yang nganggur-nganggur doang. Nggak cuma yang nggak punya kerjaan doang. Beberapa kelompok masyarakat yang kerja, yang harus bayar pajak, tapi gajinya nggak bisa menuhin kebutuhan sehari-harinya, itu mereka juga udah masuk di bawah garis kemiskinan. Ini kebayang nggak lu? Lu kerja jadi wajib pajak, tapi pemasukan lu nih nggak bisa dipakai buat ngebeli kebutuhan lu sehari-hari. Yang tiap harinya pastinya makin mahal. Gara-gara inflasi yang makin parah di sana. Aduh, ngeri banget ya. Struggling with constant inflation has become a part of Amalia Barraza's daily life. It is so difficult lately. We are not buying many things like beef or chicken that have become too expensive. But I don't lose hope that things will change so we can all live better. Bahkan nih, menurut laporannya Al Jazeera, sekarang tuh banyak banget masyarakat Argentina yang hidupnya tuh menggelandang. Mereka udah nggak mampu lagi tuh buat bayar sewa tempat tinggal, apalagi beli. Ya jangankan buat tempat tinggal, buat makan aja kan kadang duitnya masih kurang. Jadi ya pilihannya antara tinggal di tempat layak tapi nggak bisa makan, atau bisa makan tapi jadi gelandangan. Ini bingung juga ya pilihannya ya. Dan orang-orang jadi gelandangan ini pun mereka akhirnya pada nempatin fasilitas-fasilitas umum. Kayak misalnya bandara, itu bandara tuh mereka pakai buat tempat berteduh, khususnya di malam hari. Ini juara Piala Dunia tuh jadi berasa kayak kesenangan semu ya kalau gini situasinya ya. Aduh. This airport in Argentina's capital is filled with homeless people. It's a snapshot of an economic crisis that's getting worse. Hay muchísima gente, entraron más ahora. There's a lot of us sleeping here. In a few hours, there'll be more. If you come at night, it's full of people. We come here because it's cold out. Here, at least, we can sleep. Dan ya kondisi ini, baik kondisi negaranya maupun kondisi masyarakatnya tuh, ini tuh bisa dibilang miris banget ya. Apalagi kalau kita ngelihat fakta Argentina zaman dulunya. Emang dulunya kenapa? Nih, kalau menurut ABC News, Argentina tuh dulunya di tahun 1900-an, mereka tuh sempat jadi negara yang paling kaya dan jadi produsen makanan paling besar di dunia. Komoditas kayak daging sapi, daging kambing, gandum, sama jagung, itu tuh udah dari lama jadi sumber pemasukan utamanya Argentina. Tapi ya itu, setelah beberapa kali ngalamin krisis, mulai dari krisis tahun 1990, 2001, 2004, sampai 2018 dan sekarang, perekonomian Argentina tuh jadi makin memburuk. Ini kan berarti kan dalam kurun waktu 100 tahunan, kondisi Argentina tuh berubah 180 derajat ya. Dari yang tadinya oke banget, makmur banget, sekarang jadi ya beginilah. Dan akhirnya ya balik lagi, sama kayak negara-negara lain yang kena krisis juga, saking putus asanya orang-orang di sana, saking bingungnya mereka sama kondisi negaranya, akhirnya banyak masyarakat Argentina yang mutusin buat pindah ke luar negeri. Buat dapat kepastian hidup yang lebih baik. Ditambah lagi, banyak banget ahli yang ragu kalau kondisi Argentina ini bakal bisa membaik dalam waktu dekat. Ya udah, makin yakin buat cabut lah tuh orang-orang Argentina. Apalagi kayak gue bilang tadi kan, kebijakan pemerintah Argentina tuh malah banyak blundernya. Niatnya mereka pengen memperbaiki keadaan, tapi endingnya malah memperparah. Jadi ya gimana masyarakat yang mau percaya coba? Makanya para ahli ekonomi juga bilang, kalau pemerintah Argentina tuh masih enggan melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh dan komprehensif, ya Argentinanya nantinya bakal gini-gini aja, bakal stuck aja, atau bahkan mungkin bakal jadi lebih parah. Duh, sulit juga ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Kira-kira apa yang harusnya dilakukan sama pemerintah Argentina? Biar kondisi ekonomi mereka tuh nggak makin parah. Silahkan komen. Me voy a Francia. Tengo trabajo allá, ya me consigo. I'm going to France. I found a job there. Here the situation is difficult. My salary is not enough to pay rent. It doesn't matter how much they raise my salary. Inflation is too high. No me alcanza.
Tambahan dikit, waktu gue lagi ngedit video ini, update terbarunya tuh di Argentina sekarang udah mulai pakai yuan buat transaksi impor ke negara mereka. Jadi udah nggak pakai dolar nih mereka nih. Dan ya tujuannya apa lagi? Biar jumlah cadangan dolar mereka tuh nggak makin turun, biar inflasinya nggak makin parah. Ya jadi ternyata kalau menurut Guardian, tahun lalu Argentina tuh baru aja nuker cadangan uang mereka yang kurang lebih berjumlah 5 miliar dolar ke yuan. Dan kalau lu inget di video kita yang bahas tentang BRICS, Argentina kan emang masuk ke list negara-negara yang kemungkinan besar bakal join sama BRICS ya. Makanya nggak heran kalau langkah ini akhirnya ditempuh sama pemerintah Argentina. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apa keputusan ini bakal bikin kondisi Argentina membaik atau malah sebaliknya? Silakan komen. Oke, sekian review gue kali ini tentang krisis yang lagi terjadi di Argentina nih. Nggak nyangka ya separah itu ternyata ya. Kalau lu mau revisi klik gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di suka biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.